sekali diajak ngobrol, apalagi bercanda ya teman-teman. Karena kalau misalnya diajak ngobrol, bayi itu akan beranggapan kalau itu waktunya dia bermain. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Ella Purwati. Di video kali ini aku akan share tips cara mengatasi anak rewel dan bergadang di waktu malam hari, terutama untuk newborn atau anak yang baru lahir. Oke, sebelumnya abaikan background aku yang di belakang ini berantakan ya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita tahu tips atau cara mengatasi anak rewel dan bergadang di waktu malam hari, kita tuh harus tahu dulu penyebab anak rewel dan bergadang di waktu malam hari. Yang pertama itu biasanya dia sedang kehausan atau pengen minum susu. Nah, untuk mencegah bayi rewel, usahakan memberikan ASI kepada anak itu per 2 jam sekali ya teman-teman, supaya anaknya nggak sedikit-sedikit rewel kayak gitu. Nah, kalau misalnya bayinya tuh tidur terus kerjaannya, nah itu diusahakan ditempelin nenen aja gitu. Kalau misalnya dia mau, biasanya dia bayi itu langsung diminum ya nenennya, refleks gitu diminum. Nah kalau misalnya kalau lagi kenyang, biasanya juga dia nggak akan mau, nggak perlu dipaksa. Tapi diusahakan per 2 jam sekali. Itu juga bisa mengurangi resiko bayi kuning. Mungkin dia masih kenyang ya, jadi nggak perlu dipaksa. Bayi yang support juga dibiasakan ya, sama ya, per 2 jam sekali. Nah biasanya supaya anak gak rewel juga, biasanya aku menyusui anak itu sambil tiduran. Jangan lupa disendawain ya teman-teman. Harus diperhatiin juga kalau misalnya kasih nenen sambil tiduran, karena takutnya dia kesedek atau muntah gitu ya, itu bahaya. Misalnya di siang hari, biasanya kalau udah makan gitu ya, aku neneninnya sambil duduk aja seperti itu. Nah yang kedua, biasanya anak merasa tidak nyaman, contohnya seperti pup atau pipis mungkin ya di celana. Kalau yang masih pakai popok kain itu harus sering-sering diperiksa, mungkin dia rewel karena dia pipis atau pup gitu ya, atau mungkin ada hal lain seperti misalnya mungkin suhu ruangannya itu gak nyaman gitu, seperti misalnya gerah atau terlalu dingin, atau mungkin juga misalnya berisik banget di situ, jadi bayi gak nyaman, itu bisa menyebabkan jadi anaknya rewel. Yang ketiga, biasanya anak sedang merasa sakit, seperti contohnya dia lagi kembung atau masuk angin ya. Kalian bisa cek tuh perutnya, bisa ditepuk-tepuk. Kalau misalnya bunyi duk-duk seperti itu, kemungkinan si bayi sedang gak enak perutnya ya. Jadi kalian bisa bantu pakai pijat ilu atau pijat I love you. Atau mungkin juga kalian bisa melakukan tummy time kalau misalnya anaknya kembung ya. Tummy time juga bisa membantu mengurangi resiko kembung pada bayi gitu. Atau mungkin juga pantatnya lecet ya, karena misalnya kelamaan gak diganti popok, atau mungkin popoknya gak cocok dan lain sebagainya. Mungkin juga digigitin nyamuk ya, bisanya itu gak ketahuan, tahu-tahu udah merah aja. Nah biasanya aku kasih baby cream si bayinya kalau udah terlanjur merah kayak gitu. Kalau jauh dari air mata, biasanya aku kasih minyak telon. Nah yang keempat, mungkin aja si bayi sedang merasa bosan. Contohnya misalnya si bayi itu ditidurin terus di kamar gitu ya. Kalian bisa coba pindahin ke tempat yang lain kayak gitu. Kalian bisa pindahin misalnya ke ruang tamu. Nah itu untuk cara mengatasi anak kalau rewel ya teman-teman. Nah untuk cara mengatasi anak bergadang di waktu malam hari, oke, jadi yang pertama itu adalah perbaiki aktivitas di waktu siang hari. Nah jadi di waktu siang hari itu selayaknya aja orang dewasa, kita bisa ajak main anaknya, ajak ngobrol, ajak bercerita, atau mungkin kalian bisa melakukan stimulus untuk anaknya seperti tummy time kayak gitu ya. Nah, untuk belum yang tahu, karena nggak semua tahu tentang tummy time ya di lingkungan sini itu. Biasanya kalau aku tummy time anak aku, banyak yang komplain nggak boleh begini. Kalian bisa searching sendiri manfaat tummy time ya. Misalnya anaknya udah menunjukkan gejala mengantuk, ya biarkan aja dia tidur di waktu siang hari gitu ya. Karena sebenarnya semakin banyak anak bayi itu tidur, itu semakin bagus, karena pertumbuhannya itu ada di waktu dia tidur. Yang kedua yaitu perbaiki aktivitas di malam hari. Contohnya anak tidur jam 8 malam. Nah dalam posisi si anak gak rewel ya, misalnya gak lagi pengen digendong,
biarin aja anak tiduran di kasur gitu ya. Lebih bagus kalian nenenin dulu supaya posisinya kan kenyang, jadi nyaman gitu tidurnya anak pun. Nah misalnya kalau udah dinenenin atau dikasih minum susu anaknya tetap masih melek, nah itu dibiarkan aja ya bunda. Nah jangan sama sekali diajak ngobrol, apalagi bercanda ya teman-teman. Karena kalau misalnya diajak ngobrol, bayi itu akan beranggapan kalau itu waktunya dia bermain. Nah jadi biarkan aja dia ngantuk dengan sendirinya. Kalau misalnya bunda pengen bantu dengan misalnya musik, bunda bisa kasih musik yang bikin dia ngantuk, kasih lagu yang bikin dia tenang, seperti suara piano atau mungkin sholawatan ya. Bunda bisa searching aja di YouTube untuk musik-musik penenang ya untuk bayi. Pokoknya lakukan hal ini sedikit demi sedikit, jangan dilangsungin ya, terutama untuk bayi yang udah terlanjur dia sering bergadang. Yang ketiga, bunda bisa matikan lampu atau gunakan lampu redup. Ini untuk sebagian orang ini tuh akan menjadi kontroversi. Nah kalau di daerah aku bener-bener ini kontroversi banget. Aku matiin lampu itu banyak yang komplain. Katanya kalau bayi itu kalau tidur jangan lampunya digelapin. Padahal itu aku pakai lampu tumbler. Nah perlu dipahami manfaat dari lampu dimatikan malam hari itu adalah supaya dia lebih tenang. Selain itu juga dia akan tahu siang dan malam. Kemudian dia juga tahu waktunya bermain dan waktunya bertidur. Dan usahakan juga di kamar tempat tidur anak itu gak terlalu banyak neko-neko seperti misalnya mainan atau yang gantung-gantung yang aneh-aneh yang akan mengganggu pandangan anak gitu. Jadi bikin anak itu malah melek atau bergadang terus. Nah tapi bukan berarti tidur tuh di dalam keadaan yang benar-benar gelap gitu sampai sekali nggak kelihatan. Jadi kalian bisa pakai lampu tidur atau aku pakai lampu tumbler. Kalian bisa juga pakai lampu tumbler yang warm ya teman-teman. Jangan pakai warna aneh-aneh, takutnya anak malah jadi pusing. Intinya tuh redup ya, bukan gelap. Yang keempat, untuk bayi yang baru lahir, setelah beberapa hari aku pakaiin anak aku diapers. Kalian bisa pakai diapers ya anaknya, jangan pakai yang popok kain, karena ini juga bisa ngebantu supaya anak itu nggak rewel atau bergadang di waktu malam hari. Nah bisa aja anak itu kebangun rewel di waktu malam hari itu dikarenakan kalau misalnya pup atau pipis. Tapi masalahnya itu kalau pipis sampai bisa kena baju itu bisa menyebabkan anak masuk angin. Nah dari masuk angin itu bisa juga menyebabkan anak justru jadi rewel ya. Sedangkan anak bayi itu kan pipisnya bisa sampai 10 kali malam hari, 10 kali siang hari gitu ya. Jadi malah jadi nggak tenang dan keganggu tidurnya, itu diganti-ganti terus. Kalaupun nggak diganti itu bisa menyebabkan anaknya masuk angin dan rewel juga. Jadi disarankan pakai popok, disarankan pakai diapers atau popok ya, bukan popok yang kain di waktu malam hari. Kalau misalnya kalian pengennya malam aja nih, siangnya pakai popok kain aja gitu. Nah untuk yang kelima ini opsional aja, tapi ini cukup berpengaruh ya. Lalu jadi mandikan anak di sore hari gitu supaya lebih tenang, lebih nyaman tidurnya. Kalaupun nggak mandi itu anak bayi itu sebenarnya ya bisa kalian searching, mandinya itu cukup 2-3 kali itu dalam seminggu. Nah kalau misalnya ngerasa nggak nyaman gitu ya, kalian bisa mandikan anak di waktu sore hari. Kayaknya kalian bisa dilap aja minimal ya teman-teman ya. Gak dilap pun kalian gantiin bajunya, lihat lipatan-lipatan tubuhnya kayak leher, keleknya ya, udelnya juga, dan bagian lipatan-lipatan lainnya biasanya ada daki atau mungkin berkeringat ya. Itu bisa kalian elap supaya bayinya tetap nyaman saat tidur. Nah udah segitu aja kurang lebih yang aku terapin supaya anak aku tidurnya tenang dan tetap terjaga. Nah buat temen-temen yang mau coba silakan ya, kalau misalnya kalian berhasil komen di bawah ya, aku pengen tahu cara aku ini berhasil juga nggak di kalian seperti itu. Nah mungkin atau bunda-bunda masih bingung dengan apa yang aku jelasin, bunda bisa komen di kolom komentar ya. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.